Tirta Sanjiwani dan Tirta Kamandalu itu adalah prosesi mengumpulkan udara di dalam diri kita, membendung, ditaruh di prana. Dari Tirta Sanjiwani menjadi Tirta Kamandalu atau Tirta Amerta. Nah, itu perlu aktivitas pelatihan namanya pernafasan. Dan nanti ada puasa, dan nanti ada. Nah, itu ternyata digunakan untuk merawat dan berkomunikasi dengan seluruh sistem tubuh kita. Paling dasar. Nah, kita penggal dulu yang disebut jenjang pikiran dan perasaan. Karena akun ini seringkali digunakan untuk sabotase tahayul dan kebesaran angan-angan. Maka perlunya kawruh yang runtut, sistematis atau ilmu itu di situ. Kalau tidak, Anda terjebak oleh tahayulisme. Nah, ini mari kita petakan kenapa tahayulisme berjalan. Tidak menutup kemungkinan bangsa Nusantara itu sudah mengalami perjalanan. Ya, timelinenya sudah naik turun, fluktuatif. Terus kenapa sampai sekarang seharusnya bangsa yang besar terus terputus menjadi bangsa yang sekarang? Satu masalah yang terjadi adalah kehancuran tatanan energi yang dipengaruhi oleh dinamika, mungkin adalah siklus alam. Itu yang harus kita ketahui. Kedua, ketika energi kacau akan memicu kesadaran yang hancur. Kesadaran yang hancur akan memangkas ilmu-ilmu leluhur, karena kita tidak mampu menggunakan lagi ilmu leluhur, karena kita tidak memiliki kesadaran. Jadi kan menganggap itu tidak penting pada akhirnya, karena kamu tidak sadar. Yang ketiga, ini hilang seiring ada atensi, orientasi, obsesi, kepentingan suatu kelompok, suatu bangsa, suatu negara atas negara yang sedang mau diambil, dikuasai. Pasti ada. Inilah kita harus penting mempercayai bahwa leluhur kita adalah bangsa besar yang sekarang jatuh. Nah, kita harus mulai berani studi kasus. Kenapa? Dulu kita ambil dari era Singasari, Sriwijaya, Majapahit. Glorinya adalah Majapahit sampai ke Hayam Wuruk. Kita adalah bangsa maritim yang mengalami kerancuan identitas karena dipaksa berpikir kedaratan. Itu dasarnya. Semenjak adanya tanam paksa yang digagas oleh Van der Bos, itu mendidik kita. Kolonial itu mendidik kita untuk berpikir orientasi ke daratan. Padahal kita sudah menguasai jalur sutra maritim. Sepertiga dunia sudah kita arungi. Teluk Balkan, Venesia, sampai mendistribusikan Malabar untuk mengekspor cengkeh, pala, dan lain sebagainya, kapur barus. Ya, kita harus tahu itu. Kita adalah bangsa maritim. Secara tidak langsung, Anda dan saya pasti secara historis dan genealogi pasti kecipratan DNA ini. DNA ini dimulai dari apa? Air, darah. Darah itu air. Air adalah memori paling kuat yang memiliki kadar paling kuat untuk menyimpan ingatan. Air. Maka dalam kehidupan ini pokok kesehatan, kesejahteraan kita itu yang diutamakan adalah air. Kedua tanah, ketiga udara. Karena air memiliki ingatan kuat. Nah, air itu tidak bisa terganggu oleh proses kimia, tapi molekuler. Maka kenapa kalau orang nyuwuk orang itu mantranya di air, dan ketika didoai air itu berubah molekulnya, karena air itu daya penyimpan memori yang paling bagus. Kalau kamu dimantrai, darahmu berubah molekulnya. Kalau kamu didoai, berubah molekulnya. Dari emosi tinggi menjadi rendah. Karena air cerdas. Air mewakili Sang Hyang Maha Kuasa, cerdas. Dalam bahasa Jawa kuno, banyu atau dalam sekian tradisi itu adalah nomor satu, awal mula keberadaan. Karena dia pembawa memori untuk mewujudkan jagat raya ini. Nah, sekarang kita amati kenapa kita di kota-kota ini hidup kita itu kacau. Pasti ada masalah dengan air. Ketika air dipaksa naik, di force, dinaikkan, diambil dari ini, dinaikkan ke atas, dia akan mengalami melewati pipa-pipa, besi, semua saluran, dia akan membawa rekaman. Ketika nanti dari kran itu langsung Anda rebus atau Anda langsung minum, itu menjadi racun. Karena air sedang stres. Proses molekulnya merekam seluruh materi yang ada di sekelilingnya ketika dia bawa.
Maka ada teknik menenangkan air, beri jeda sampai kondisi molekulnya stres, hilang. Maka di Jawa dulu ada teknik bejana gentong air itu harus tenang. Kalau tidak diembun-embunkan baru besok diminum. Karena kalau tidak dia membawa rekaman stres dari setiap perjalanan. Bukan reaksi kimia dalam air tapi molekuler. Karena air kita adalah memori. Sebagaimana manusia, kalau dia sedang gaco dan stres jangan dipaksa bekerja, tenangkan dulu agar reda. Karena si darah itu juga memori ingatan. Ketika si anak program dari kelahiran orang tua yang stres pasti kacau. Maka butuh spiritual, butuh ketenangan untuk menenangkan, memprogram si air agar tenang. Jadi dasar hidup, perlakukan alam atau air dengan tepat. Beri jeda ketika air itu belum Anda minum, karena air itu berasal dari tempat-tempat tertentu, diperjalankan secara paksa. Apalagi kalau di kota pasti dipaksa naik ke apartemen, ke gedung-gedung. Dia akan melewati beberapa saluran pipa, sampai ke atas. Itu mengalami ketergoncangan molekul dan dia merekam perjalanan. Saat Anda minum itu menjadi racun, karena dia akan berpengaruh menjadi molekul melawan tubuh Anda. Tenangkan dulu airnya baru diminum. Maka di tradisi Asia Pasifik, tradisi Timur, tradisi Nusantara selalu ada doa terhadap apapun saja, termasuk air, makanan. Karena ketika Anda mendoai air tenang, ketika Anda minum, Anda meminum energi positif. Yang kedua, tanah. Tanah disebut pratiwi atau pertiwi, ibu pertiwi. Karena tanah membawa pengaruh, membentuk, mendesain Anda dari substansi yang dinamakan makanan. Karena makanan Anda adalah sari hewani dan sari nabati. Itu dari tanah. Nah, proses ini Anda juga harus melakukan tanah. Sudah harus terkontak dengan tanah. Sudah sering kali saya bilang kita kehilangan kontak dengan tanah. Gara-gara penyakit sekarang bermacam-macam. Satu, airnya stres. Kedua, Anda tidak pernah berkomunikasi dengan tanah. Anda tidak pernah lagi menyentuhkan tubuh Anda kepada tanah. Padahal tubuhmu adalah tanah. Tapi Anda telah memisahkan diri Anda dengan tanah. Itu kan ibu Anda, itu kan induk Anda. Dan tanah itu membawa informasi penting terhadap tanah yang menempel di dalam tubuh Anda. Maka kalau orang dulu itu jalannya lama atau nyeker, pasti umurnya panjang. Karena dia berkomunikasi dengan tanah. Segala sistem yang ada di dalam dikasih tahu sama tanah. Ada kanker dikasih tahu sama tanah. Ada jantung yang tidak berfungsi dikasih tahu sama tanah. Karena tanah adalah ibu. Maka dalam tradisi Cina kuno pasti juga ada tiga hal: langit, bumi, manusia. Kalau digunakan untuk menghitung icing ya kalau tidak salah. Kalau di Jawa, Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi. Kita menganggap Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Kita tidak bisa terpisah dari panca mahabhuta yang membentuk diri kita. Nah, di konsep ajaran leluhur ini mengajarkan bagaimana ternyata orientasi kita itu selama ini salah. Kita tidak kembali berdasar dari alam. Padahal kita adalah makhluk alamiah. Terlalu banyak treatment yang menjauh dari alam. Terlalu banyak improvisasi yang mengolah bentuk naluriah yang secara ilmiah adalah alam menjadi tidak alami. Yang ini yang membuat diri kita juga tidak alami. Nah, yang ketiga adalah udara. Ini juga penting ya. Udara berubah dipengaruhi oleh suara. Jadi kalau Anda setiap hari membentak-bentak orang, setiap hari Anda berkata negatif, setiap hari Anda akan memperkeruh udara. Maka kenapa kita harus butuh tempat yang hening dan tenang? Karena ketika Anda berada di kerumunan di kantor itu udaranya banyak yang kotor. Satu, dipengaruhi oleh suara. Kedua, dipengaruhi oleh pikiran dan emosi Anda. Ketika pikiran dan emosi Anda aktif, itu akan memerintah partikel yang berada di dalam udara. Dan itu akan mengubah kode udara. Ketika Anda hirup pasti jadi penyakit. Dan Anda menghirup kekotoran setiap hari. Bukan polusi. Bukan polusi dari motor, bukan polusi dari asap, tapi polusi dari emosi dan perkataan Anda sendiri. Karena udara dipengaruhi oleh suara, emosi, dan pikiran. Maka kenapa kita penting kadang harus perlu ke gunung, perlu ke tempat alam, kita menghirup, merestorasi. Karena ternyata perkumpulan kita itu mengandung banyak racun. Mengandung banyak racun.
Dengan penekanan emosi, dengan kata-kata negatif mengandung banyak racun. Dan Anda tidak menyadari itu. Karena dunia medis menawarkan seakan-akan kompensasi, insentif, dan solusi. Padahal solusi dasarnya 3 ini. Perhatikan 3 unsur yang membentuk Anda ini. Air, bayu, bayu, dan pratiwi, tanah. 3 saja perhatikan. Kalau Anda bisa bersih-bersih ini, Anda clean. Ini yang paling dasar. Oke. Ya, di sini karena ada suatu kepenggalan dari sejarah tadi, ketika abad 15 ke sini, zaman kegelapan atau dark age. Karena kenapa? Terjadi siklus kejatuhan. Ya, terjadi siklus kejatuhan. Nah, siklus kejatuhan panjang inilah yang membuat kita saat ini seperti ini. Membuat kita saat ini menjadi bangsa yang merasa minder, inferiority complex. Dan kita harus mengikuti orang-orang yang bukan dari leluhur kita. Nah, seharusnya kita jadi dalang, tapi sekarang tidak menjadi dalang, menjadi wayang. Akhirnya menjadi kebo nyusu gudel. Bukan berarti apa-apa. Jadi kita sedang tidak menjadi naluri cetak biru bangsa kita sendiri. Sedang tidak menjadi bangsa kita berarti tidak menjadi diri kita sendiri. Ketika tidak menjadi diri kita sendiri, kita tidak menjadi ciptaan Tuhan sesuai kehendaknya. Maka sebenarnya kan dosa. Kamu disuruh A kok kamu nggak ngelakuin A. Wong sudah tak perlengkapi apa saja ya, karena kita sudah mengalami mindset kesadaran yang terdegradasi. Nah, selanjutnya disebabkan oleh hilangnya sekolah-sekolah di era perpindahan transisi Majapahit menuju Demak. Kita kehilangan sekolah namanya kategan. Itu sekolah untuk membentuk kognitif. Jadi anak-anak sekarang itu tidak bisa kamu ajak langsung berpikir, diajak dulu untuk bergerak. Dolanan. Anda mendesain anak-anak sekarang untuk berpikir, belum waktunya dia menggunakan memori otak berpikir. Belum waktunya, dia harus menggunakan pembenahan memori otot dulu. Maka anak itu senangnya bermain, dolanan. Maka ada sekolah katigam. Dalam yoga anak-anak disuruh melenturkan otot, pencak silat, nari, loncat sana loncat sini untuk mengekspresikan membentuk memori otot. Tidak langsung dileskan setiap hari, les ini les itu, stres. Anda mendidik manusia yang kacau. 50 tahun lagi akan banyak orang bunuh diri kalau baru kawisesan, membentuk daya kanuragan. Dibentuk dulu otot-otot. Karena kawisesan untuk ada kanoman, membentuk jiwa-jiwa yang kokoh. Jiwa yang kokoh itu dalam arti tubuh yang kokoh. Kalau tubuhnya kokoh, kalau tubuhnya tidak loyo, pasti akan membentuk jiwa-jiwa yang hebat. Tapi kalau tubuhnya ngelungkur, pasti tidak ada jiwa-jiwa spirit semangat yang berkobar. Jadi setiap hari cuma jadi kita mendidik generasi lumpuh. Generasi lumpuh. Terus kehilangan namanya kadiatmikan. Sekolah tentang pelepasan trauma batin. Tentang emosi-emosi, tentang memori-memori yang telah ditanamkan dan dididik orang tua. Ada namanya kalepasan yang disebut kadiatmikan. Baru kadiatmikan kapanditan, sekolah tentang ilmu rasionalitas, alam, astrologi, matematika, itu kapanditan. Dan juga kaprawiran, sekolah untuk menjadi tamtama, sekolah untuk menjadi satria yang berorientasi kepada pelindung, pengaman, pengayom. Baru masuk kepada karsian, sekolah yang menggunakan yantra atau pusaka, pembuat pusaka, empu-empu pembuat pusaka sebagai pegangan, sebagai daya kewibawaan, kemantapan saat dia bersinergi di dalam komunitas tim kerja atau ketika nanti dipersiapkan menjadi pemimpin. Baru setelah itu kedatuan atau karaton, menjadi pemimpin. Pensiun, nanti sekolahnya menjadi kabegawanan, jadi kadewa guruan, sekolah tentang spiritual. Nah, ini unsur sekolah ini sudah tidak ada sekarang. Diefisiensi menjadi satu sekarang adanya. Nah, inilah dasar. Ya, inilah dasar. Maka kita harus mulai gali sebab-sebabnya.
Harus berpikir kritis mulai sekarang. Nah, di era Jawa kuno ini kita percaya bangsa kita besar, satu karena memiliki sekolah yang mumpuni, para pitara yang mumpuni, omset pengelolaan ekonomi yang mumpuni. Konon ketika saya berdiskusi dengan beberapa teman saya yang pelaut, ikan Nusantara itu terbaik. Ini fakta dan riset. Ikan Nusantara itu terbaik. Di zaman Majapahit kita memakan ikan, kandungan omega 3 tinggi, rakyat memakan ikan, pasti membuktikan frame rakyat yang cerdas. Sekarang ayam boiler. Ayam yang Anda treatment, Anda paksa besarnya belum waktunya, Anda tidak makan ayam, Anda memakan ketersiksaan ayam, maka akan menyiksa tubuh Anda. Anda akan membentuk lemak. Lemak itu jahat banget katanya, karena Anda menjahati ayam. Sesuatu itu tercermin kepada diri kita. Tercermin kepada diri kita. Ini disebut ngunduh wae pakerti. Tapi ngertinya Anda ngunduh wae pakerti itu kalau menyakiti hati orang lain. Salah. Cari dasar yang terkecil. Nah, ikan yang diberikan kebebasan di laut, kita minta untuk dimakan, maka dia akan senang. Karena jiwa ikan adalah kemerdekaan. Ya, aku merdeka. Kamu makan dalam kondisi sukacita. Tapi sekarang laut kita rusak. Tercemar merkuri, eksploitasi, pukat harimau dan lain sebagainya. Kita tidak tahu karena laut itu adalah lambang kebebasan. Segoronya tidak terurus, hati Anda semakin sempit karena segoronya semakin rusak. Hati Anda semakin rusak. Tidak ada jiwa palilah, tidak ada jiwa lilo legowo kan, karena segoronya rusak. Hal terkecil ini saya percaya saling keterkaitan di jagat raya, sekecil apapun. Nah, baru ada namanya Raja Mangsa, Matya Mangsa. Raja Mangsa adalah makanan raja yang memilih makanan-makanan tertentu, tidak sembarangan. Ini yang membuat ternyata bangsa kita cerdas di waktu itu. Sekali lagi ini yang membuat bangsa kita cerdas di waktu itu. Tapi karena sekarang pola makan, pola alam, pola ajaran kembali kepada leluhur sudah tidak ada, ya kita terima nasib yang ini karena karma kolektif kita, karma bebarengan kita. Jangan mengubah orang lain tapi ubah diri kita dulu. Saya tidak mengubah Anda, saya ngasih tahu Anda. Nanti mau berubah atau tidak itu bukan urusan saya. Saya tidak ada atensi. Seperti Arjuna itu hanya disuruh perang. Maka tugasmu hanya perang terbaik saja, tidak usah ngurusi orientasi menang dan kalah. Kalau kamu nanti mentarget menang, ketika kamu kalah kamu akan dendam, ketika dendam kamu akan reinkarnasi lagi. Karena ketinggian hasrat atensi, mulai dikurangi atensi, orientasinya sementara saja, jangan melekat. Ini kira-kiranya begitu. Nah, baru dimulai dari ekspansi siapa? Bapak kita namanya Kertanegara. Anda tidak tahu kan apa yang digagas oleh Kertanegara dalam Mamuyuyi Cakrawala Dwipantara atau Mamuyuyi Mandala Cakrawala Dwipantara. Itu doktrin ajaran nasionalisme itu, yang ditulis ulang dengan selubung ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu. Kan tidak ada kan sejarah seperti diajarkan sekolah, tidak ada. Berarti terjadi namanya deideologi. Deideologi. Karena dengan deideologi kehebatan bangsa Nusantara dibalik. Mas, kalau orang dulu zaman dulu sakti, kenapa bisa dijajah? Ya karena deideologi. Maka dilambangkan ketika Aji Saka, itu dugaan saya, jelek mengusir Dewata Cengkar dengan udeng. Itu sanepan, itu pasemon. Udeng itu pola berpikir. Jeleng. Leluhur kita dibuang ke segoro, dipinggirkan ke pesisir selatan. Maka itu sanepan ketika ada Aji Saka yang mengubah Dewata Cengkar dengan nyeblak nganggo udengnya itu, terus akhirnya Dewata Cengkar jadi bajul putih. Itu pasemon. Itu penukaran pola pikir yang secara masif dilakukan. Karena kalau kita dilawan kita tidak bisa, karena sudah begitu tangguh. Di era Sriwijaya kita mau Limarwadewa sudah menggempur kerajaan Kamurin. Genghis Khan, pasukan Mongol dengan bangsa yang besar diprank. Tapi sekarang
ke Selat Laut Natuna saja sudah deg-degan. Karena kita sudah deg-degannya bukan berarti apa, kan tidak menjadi dirinya sendiri. Kalau Anda itu berjalan tidak pede, pasti Anda salting, salah tingkah. Hidup Anda pasti tidak nyaman. Maka nggak ada namanya madep, mantep. Udah kehilangan manusia sekarang itu nggak madep mantep, adanya angin-anginan. Ya ora, wes nggak usah lagi.